Tapi kita semua tahu Sayyidah Fatimah Rasulullah sabdakan adalah wanita yang akan menjadi pemimpin nanti di yaumil qiyamah. Sayyidah Fatimah adalah khairun nisa'ul alamin, sebaik-baiknya wanita di alam semesta ini. Tahukah baju pakaiannya yang dikenakan saat beliau suatu hari dipanggil oleh Sayyidina Bilal, dikarenakan sahabat Abdurrahman bin Auf mengadu atas perintah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memanggil putri Rasulullah bernama Fatimah. Diketoklah pintu oleh Sayyidina Bilal dengan mengatakan, "Ya binta Rasulillah, wahai anak Rasulullah, tolong keluarlah. Sesungguhnya ayahandamu detik ini berada di tengah-tengah Masjid Nabawi dalam keadaan nangis yang tak kunjung berhenti." Sayyidina Abu Bakar telah berdiri untuk menenangkannya. Sayyidina Umar telah berdiri dan memeluknya untuk menenangkan. Bagaimana Nabi Muhammad yang sudah menangis terlalu histeris sampai basah jenggot baginda Nabi Muhammad. Dan tahukah kalian kenapa Nabi Muhammad menangis? Ternyata gara-gara malaikat Jibril tidak lama turun menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwasannya sesungguhnya seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh manusia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Dan beliau menangis, khawatir ketika Allah menggambarkan tentang keadaan Siratul Mustaqim. Beliau ketakutan, beliau gemeter, bukan akan dirinya, tapi ketakutan apakah ada umatnya yang akan terjatuh dan tidak mampu melewati Siratul Mustaqim. Beliau menangis karena beliau memikirkan keadaan kita yang mungkin malam hari ini dibacakan burda pun hatinya nggak koneksi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu menangis di tengah-tengah Masjid Nabawi. Beliau senantiasa menangis dan berdoa kepada Allah agar yang namanya setiap umatnya mampu melewati jembatan Siratul Mustaqim. Tapi tak kunjung berhenti tangisannya setelah dipujuk oleh Sayyidina Abu Bakar, setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, setelah dipujuk oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Maka Sayyidina Abu Bakar yang mengetahui betul persis tentang Nabi Muhammad, beliau menyarankan Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk mendatangi rumah Sayyidah Fatimah agar Sayyidah Fatimah datang membujuk Nabi Muhammad untuk berhenti dari nangisnya yang terlalu histeris. Para sahabat khawatir Nabi Muhammad dadanya terlalu terisak, maka dipanggillah oleh Sayyidina Bilal kepada Sayyidah Fatimah, dan datanglah Sayyidah Fatimah daripada rumahnya menggunakan pakaian yang sederhana. Dan ketika Sayyidah Fatimah masuk ke dalam masjid, semua sahabat lebih histeris melihat Sayyidah Fatimah. Kenapa? Anak Nabi besar Muhammad, pemimpin Nisa'ul Alamin, didapati pakaiannya ada 12 jahitan. Pakaian yang dimiliki hanya satu-satu yang beliau miliki, ada 12 bekas jahitan karena takut auratnya terlihat. Itu putri baginda Nabi besar Muhammad. Itu tanda wanita yang mulia. Wanita yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan adalah seorang Sayyidah Fatimah yang ketika beliau sudah meninggal pun, sebelum meninggalnya wasiat kepada putra-putri dan suami tercintanya untuk tidak ada satupun sahabat yang mengantarkan jenazahnya, khawatir akan ada tekuk-lekuk badan yang terlihat oleh sahabatnya, padahal sudah dalam keadaan meninggal. Bahkan beliau sebelum meninggal menangis terisak-isak karena memikirkan di saat zaman itu tidak ada keranda yang tertutup. Maka beliau menangis memikirkan bagaimana keadaannya saat keranda yang di atasnya ada dirinya itu akan terlihat lekuk badannya oleh para sahabat Nabi Muhammad. Menangis beliau. Kemudian ada seorang sahabiyah berkata kepada beliau, "Wahai Fatimah, engkau jangan menangis. Sesungguhnya ketika aku sedang berada di Ethiopia atau melaksanakan hijrah pada tahun-tahun sebelumnya, aku melihat orang-orang Ethiopia atau orang-orang Habasyah kalau meninggal mereka menutup jenazahnya dengan keranda." Maka dianjurkanlah itu oleh sahabiyah tadi, oleh perempuan tadi. Maka Sayyidah Fatimah mendengarnya langsung bahagia dan beliau meminta tolong kepada suaminya untuk membuatkan keranda yang tertutup tersebut sebagai sebuah ketakutannya kepada Allah, sebagai sebuah kemuliaan dirinya dan malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai udah meninggal pun gak mau lekuk tubuhnya terlihat. Itulah kemuliaan seorang perempuan. Lalu bagaimana pemahaman tentang kemuliaan perempuan yang begitu agung seperti ini? Hari ini kita didoktrin, dibohongi, dipalsukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dan jauh daripada rahmat Allah. Kemuliaan terletak dalam pakaian, kemuliaan terletak di dalam menutup atau di dalam membuka pakaian dan terlihat auratnya yang begitu sangat, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu pakaian kita sudah mulai dirusak. Yuk filter kita punya pakaian. Jangan anggap remeh tentang pakaian. Jangan pernah anggap biasa tentang pakaian. Pelajari tentang bagaimana Islam menganjurkan kita untuk berpakaian.
baik saat menghadap Allah, baik saat di rumah Allah, baik saat sedang bersama family, baik sedang di dalam keadaan bersama orang-orang yang mahram atau orang yang tidak mahram. Bagaimana pantasnya baju bekerja, bagaimana pantasnya baju keluar, bagaimana pantasnya untuk kita senantiasa melaksanakan sholat dalam keadaan pakaian yang pantas. Tapi apalah daya, hari ini pakaian ini sudah sangat didoktrin oleh mereka orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.